Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan ini Pak Pras akan memberikan materi keagamaan Katolik kelas 5 dan kelas 6. Silakan menyimak. Baik. Untuk kali ini Pak Pras akan membahas materi keagamaan kelas 5 dan kelas 6. Pak Pras jadikan satu video. Untuk yang kelas 5 nanti akan membahas Santo Lukas dan yang kelas 6 membahas Santo Titus, ya. Baik, kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, terima kasih atas perlindungan-Mu kepada kami. Kami mohon belas kasihan-Mu atas segala kesalahan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Kita akan membahas yang kelas 6 dahulu. Kelas 5 dahulu, Santo Lukas, ya. Baik, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang Santo Markus. Pada hari ini kita akan membahas Santo Lukas. Riwayat Santo Lukas, Lukas atau kadangkala juga disebut Lukas Sang Penginjil adalah salah seorang pemimpin pertama umat Kristiani yang tradisinya dipercaya sebagai penulis Injil Lukas dan Kisah Para Rasul, buku ketiga dan kelima. Ini Santo Lukas, ya, pengarang Injil, pemimpin pertama umat Kristiani, penulis Injil juga, ya, penulis surat di Kisah Para Rasul. Lukas diduga berdarah Yunani, berasal dari kota Antiokhia, Syria. Dalam agama Katolik, ia dihormati sebagai santo pelindung para dokter dan ahli bedah. Hari perayaannya ditetapkan tanggal 18 Oktober. Lukas berprofesi sebagai seorang dokter, berasal dari Antiokhia, ya, tadi Syria. Ia menjadi seorang murid dari para rasul dan kemudian mengikuti Paulus hingga kemartirannya. Martir artinya mati mempertahankan iman. Setelah melayani Tuhan secara terus-menerus, hidup selibat dan tanpa anak, serta dipenuhi dengan Roh Kudus, ia wafat di usia 84 tahun. Jadi sudah cukup tua, ya. Lalu karya Santo Lukas, ya, tadi Injil Lukas, ya. Injil Lukas ini tergolong karya dari Santo Lukas. Digolongkan sebagai Injil sinoptik. Ya, di sini kata Injil sinoptik itu Pak Pras cetak tebal dan cetak miring, huruf kapital semua, ya. Karena ini penting. Injil sinoptik, apa itu Injil sinoptik? Injil sinoptik itu berisi tentang kehidupan dan pelayanan Yesus. Jadi antara, kalau yang minggu lalu sudah Pak Pras jelaskan, Injil sinoptik itu diartikan dari Injil Lukas, Matius, dan Markus itu memiliki kesamaan, yaitu menceritakan tentang kehidupan Yesus Kristus dengan referensi yang sama, tapi penyusunan atau pengartian bahasanya ada yang berbeda. Namun intinya sama. Itu yang dinamakan dengan Injil sinoptik. Lalu yang kedua, di kalangan para ahli Perjanjian Baru, Lukas diyakini sebagai penulis Injil ini. Memang iya. Penyusunan Injil Lukas, yang ketiga, menggunakan bahan-bahan tulisan yang kurang lebih sama dengan yang digunakan dalam Injil Matius dan Markus. Tapi hasil susunannya tidak persis sama dengan kedua Injil tersebut. Nah, inilah yang disebut dengan Injil sinoptik, ya. Menggunakan bahan tulisan yang kurang lebih sama dengan Injil Matius dan Markus, ya. Itu. Baik. Lanjut untuk kelas 6, ya. Santo Titus. Kita jarang mendengar nama santo ini, ya, Santo Titus. Santo Titus itu beda dengan Timotius, ya, beda. Titus itu ada sendiri, Santo Titus itu ada sendiri.
Titus adalah nama seorang laki-laki dalam bahasa Yunani atau Romawi. Nama ini terutama dikenal dalam catatan bagian Perjanjian Baru di Alkitab Kristen. Sebagai seorang Kristen pada abad pertama Masehi tahun 1 yang mempunyai andil cukup besar dalam memelihara persatuan dan keutuhan dari sidang-sidang jemaat yang telah berdiri pada zaman gereja mula-mula. Zaman gereja mula-mula itu maksudnya apa? Maksudnya adalah zaman ketika Yesus telah diangkat ke surga dan para rasul menerima Roh Kudus pada hari raya Pentakosta. Itu mulai muncul gereja-gereja awal, ya. Persekutuan-persekutuan jemaat yang memuliakan Kristus. Titus adalah seorang Yunani yang tidak bersunat, yang kemudian menjadi penganut Kristus. Paulus menyebut dia sebagai anak yang sejati menurut iman yang dimiliki bersama. Sehingga Titus mungkin adalah salah seorang anak rohani sang rasul. Jadi semacam murid kesayangan, ya. Sama seperti Timotius yang kemarin. Titus menyertai Paulus, Barnabas, dan beberapa rekan lainnya dari Antiokhia, Syria. Sewaktu mereka pergi ke Yerusalem, kira-kira pada tahun 49 Masehi, untuk membahas pertanyaan tentang sunat. Ya, 49 Masehi itu ya setelah Yesus bangkit, ya. Ini. Lalu, lanjutnya. Karya Santo Titus. Jadi di sini terbuka untuk kita semua. Apabila kalian menemukan karya Santo Titus selain dari yang Pak Pras bahas, ya bisa dicantumkan, bisa diingat. Nah, ini yang sejauh Pak Pras mencari, ya. Karya Santo Titus itu kebanyakan tentang pekerjaan, melakukan sesuatu. Nah, ini yang pertama, Titus membantu umat memperteguh iman mereka kepada Yesus. Ia juga mampu memulihkan perdamaian apabila terjadi perselisihan di antara jemaat Kristiani. Nah, ini. Jadi menjadi penengah juga menjadi seorang yang membimbing jemaat gitu. Yang kedua, Titus dianugerahi karunia istimewa sebagai pembawa damai. Nah, ini Paulus amat menghargai karunia yang dimiliki Titus ini dan mengenalinya sebagai karya Roh Kudus. Paulus akan mengirim Titus untuk mengatasi persoalan-persoalan yang timbul. Nah, ini. Jadi, ya seperti yang Pak Pras katakan tadi, Titus memiliki anugerah pembawa damai, menjadi seorang penengah di antara perselisihan yang terjadi. Ketika Titus ada di antara suatu kelompok jemaat Kristiani, orang-orang yang bersalah akan menyesali perbuatan mereka. Mereka akan memohon pengampunan dan berusaha memperbaiki apa yang telah mereka lakukan. Ini karya Santo Titus, ya. Baik, demikian tadi yang bisa Pak Pras bahas. Apabila ada yang kurang, silahkan menambahkan, dan apabila ada yang salah, Pak Pras mohon maaf. Demikian yang bisa Pak Pras sampaikan. Mari kita tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, lindungilah kami selalu dalam segala pikiran, niat, perkataan, dan perbuatan kami. Agar kami kelak mampu menjadi pewarta kerahiman. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sekian Pak Pras ucapkan, terima kasih.